Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 543. Sesaat kemudian, kedua orang perempuan itu pun telah meloncat menyerangnya. Keduanya bergerak dengan tangkas. Ayunan tangannya menimbulkan terpaan angin di tubuh Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun meningkatkan ilmunya pula. Tubuhnya pun serasa menjadi semakin ringan, sehingga ia mampu bergerak semakin cepat. Kedua orang perempuan itu kadang-kadang berloncatan menyerang berbareng. Namun kadang-kadang mereka menyerang bergantian dari arah yang berbeda pula. Menghadapi dua orang lawan, Rara Wulan semakin meningkatkan ilmunya. Dengan tangkasnya ia menghindari setiap serangan. Namun kadang-kadang lawan-lawannya lah yang justru terkejut karena serangan Rara Wulan yang tiba-tiba. Laku yang telah dijalaninya, ternyata telah menjadikannya seorang yang memiliki ketangguhan yang tinggi, cepat menentukan sikap serta tangkas mengambil keputusan pada saat-saat yang gawat. Meskipun Rara Wulan harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, tetapi serangan Rara Wulan sekali-sekali mampu menembus pertahanan mereka. Nenek tua itu harus terdorong beberapa langkah surut ketika kaki Rara Wulan menyambar dadanya. Sementara itu, ketika lawannya yang seorang lagi meloncat menyerangnya, Rara Wulan justru menyongsongnya. Sambil merendahkan diri kakinya terjulur mengenai lambung. Perempuan yang berpura-pura itulah yang justru terlempar beberapa langkah. Tubuhnya jatuh terbanting di tanah. Tetapi perempuan itu memang tangkas. Sekali menggeliat, perempuan itu pun segera melenting bangkit berdiri. Tetapi perempuan itu menjadi sangat terkejut. Pada saat yang sama, selagi kedua kakinya tegak di atas tanah, Rara Wulan telah meloncat menyerang. Sekali tubuhnya berputar, sedangkan kakinya menebas mendatar. Dengan derasnya kaki Rara Wulan itu telah menyambar wajah lawannya, sehingga sekali lagi perempuan yang berpura-pura itu terlempar ke samping. Tubuhnya telah menerpa dinding halaman rumah Ki Demang dengan kerasnya, sehingga terdengar perempuan itu mengaduh tertahan. Namun pada saat yang gawat itu, tangannya dengan jari-jarinya yang mengembang justru sempat menyentuh kaki Rara Wulan, sehingga goresan kuku-kuku bajanya telah melukai betis Rara Wulan. Luka-luka itu terasa nyeri, sehingga karena itu maka Rara Wulan pun mengurungkan niatnya memburu perempuan yang dengan tertatih-tatih berusaha berdiri. Apalagi lawannya yang seorang telah meloncat menyerangnya pula. Dengan garangnya perempuan tua itu meloncat sambil menjulurkan kakinya mengarah ke dada Rara Wulan. Rara Wulan sengaja tidak menghindar. Tetapi dengan dilambari dengan tenaga dalamnya, ia menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika benturan yang keras terjadi, maka Rara Wulan pun tergetar selangkah surut. Namun perempuan tua itu telah terdorong beberapa langkah. Bahkan ia tidak sempat menempatkan dirinya, sehingga ketika ia meletakkan kakinya, maka kakinya itu menjadi tidak mapan. Selagi perempuan itu masih berusaha memperbaiki kedudukannya, Rara Wulan telah meluncur dengan derasnya. Kakinya terjulur lurus menghantam perut perempuan tua itu. Perempuan itulah yang mengaduh kesakitan. Bahkan tubuhnya terdorong beberapa langkah surut. Perempuan itu pun telah kehilangan keseimbangannya, sehingga perempuan itu pun jatuh terlentang. Meskipun perempuan itu masih mampu segera bangkit berdiri, namun ia harus mengakui kenyataan itu. Bersama-sama dengan perempuan yang diakunya sebagai cucunya itu, mereka mulai mengalami kesulitan. Karena itu, maka perempuan itu pun tidak merasa segan-segan lagi untuk mencabut sepasang pedang tipis yang tergantung di lambungnya sebelah menyebelah. Rara Wulan yang meloncat memburunya, tiba-tiba terhenti. Bahkan ia pun bergeser selangkah surut. Sepasang pedang tipis. Seperti senjata Mbokayu Pandan Wangi, desis Rara Wulan. Namun unsur-unsur gerak Mbokayu Pandan Wangi tidak sekasar perempuan itu, berkata Rara Wulan di dalam hatinya pula. Dengan demikian, Rara Wulan pun yakin, bahwa ilmu perempuan itu tentu tidak sejalan dengan ilmu Pandan Wangi. Demikian pula sumbernya. Sepengetahuan Rara Wulan, ilmu Pandan Wangi beralaskan ilmu yang mengalir dari ayahnya, Ki Gede Menoreh. Namun ternyata Pandan Wangi mampu mengembangkannya sendiri. Bahkan karena ia sering berlatih dengan suaminya, Suandaru, agaknya telah memberikan banyak masukan kepada Pandan Wangi sehingga ilmunya berkembang melampaui ilmu ayahnya. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, Ger, berkata perempuan tua itu. Tidak ada pilihan lain. Jika sepasang pedangku ini sudah keluar dari rangkanya, maka sepasang pedangku ini harus dimandikan dengan darah. Bagaimana jika darah itu darahmu sendiri, berkata Rara Wulan. Cah edan, geram perempuan itu.
Kakimu sudah dilukai oleh cucuku. Sekarang giliranku melukai jantungmu. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi Rara Wulan segera mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, ia harus benar-benar berhati-hati. Ia harus melawan sepasang pedang, serta kuku-kuku baja yang tajam dari perempuan yang berpura-pura itu. Untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan menjadi korban sepasang pedang itu, atau ujung-ujung kuku baja perempuan yang berpura-pura itu, maka Rara Wulan telah mengurai selendangnya yang dilingkarkan di lambungnya. "Untuk apa kau urai selendangmu?" bertanya perempuan tua itu. Bibi tentu sudah mengerti. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, Bibi tentu pernah menjumpainya sebelumnya dalam petualangan Bibi. "Jadi kau pun bersenjata selendang? Siapakah orang lain yang pernah Bibi kenal?" Seorang perempuan binal dari kaki gunung merbabu. Ia juga bersenjata selendang. "Siapa namanya?" "Aku tidak sempat mengingat namanya. Demikian aku membunuhnya, maka suaminya telah membawanya pergi." "Bibi tidak membunuh suaminya." "Persetan kau. Aku tidak dapat membunuh suaminya, karena suaminya itu adalah adikku yang bungsu." Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya lagi. "Jadi Bibi tidak mengenal nama adik ipar Bibi sendiri? Bahkan Bibi telah membunuh adik ipar Bibi itu?" Perempuan itu menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, "Bersiaplah. Sudah waktunya kau mati." Rara Wulan pun segera mempersiapkan dirinya. Sementara perempuan yang tubuhnya telah membentur dinding halaman itu pun sudah sempat beristirahat sejenak. Demikianlah, maka pertempuran pun segera berkobar kembali. Perempuan yang bersenjata pedang rangkap itu pun segera berloncatan. Pedangnya berputaran dengan cepatnya. Bergantian sepasang pedang itu menebas, terayun mendatar, namun kemudian mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Tetapi selendang Rara Wulan pun berputaran pula di sekitar tubuhnya, sehingga seakan-akan di seputar tubuhnya telah dikelilingi kabut yang tipis, namun tidak dapat ditembus oleh ujung pedang. Perempuan yang seorang lagi, yang pandai berpura-pura itu pun telah meloncat menyerangnya pula. Jari-jarinya yang mengembang terayun-ayun mengerikan, menyambar-nyambar mengarah ke wajah Rara Wulan. Sementara itu Gelagah Putih pun masih juga bertempur melawan kedua orang laki-laki yang disebut suami perempuan yang berpura-pura itu, serta kakeknya. Keduanya pun bertempur dengan garangnya pula. Mereka menyerang bergantian dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi Gelagah Putih yang mampu meringankan tubuhnya itu kadang-kadang melayang bagaikan tidak menyentuh tanah. Betapapun kedua orang lawan Gelagah Putih itu mengerahkan kemampuan mereka, namun setiap kali serangan-serangan mereka selalu gagal. Jika tidak luput karena Gelagah Putih menghindar dengan kecepatan yang lebih tinggi dari serangan yang datang, Gelagah Putih justru menangkis dan bahkan dengan sengaja membentur serangan itu. Jika benturan itu terjadi, maka lawan-lawannya yang selalu terguncang. Bahkan lawannya itu setiap kali terlempar beberapa langkah surut. Seperti kedua orang perempuan yang bertempur melawan Rara Wulan, maka akhirnya kakek tua itu pun harus mengakui kelebihan Gelagah Putih. Ketika ia melihat perempuan tua itu menarik sepasang pedangnya, maka kakek tua itu pun telah menarik senjatanya pula. Gelagah Putih pun meloncat surut. Ia melihat senjata kakek tua itu dengan jantung yang berdebaran. Sambil tersenyum kakek tua itu pun bertanya, "Ternyata kau menjadi ketakutan melihat senjataku ini." "Tidak. Bukan ketakutan. Tetapi aku memang mengagumi senjatamu, ternyata pedangmu adalah pedang yang sangat baik. Jarang aku melihat pedang seperti pedangmu itu, Paman. Pedang yang dibuat dengan pamor yang berkeredipan. Kau lihat tubuh ular di daun pedangku? Lamat-lamat, Paman. Agak kurang terang. Lampu di pendapa itu sinarnya tidak mampu menggapai pamor pedangmu itu. Pedangku terbuat dari baja pilihan. Baja tumpang. Oh, menurut kata orang, senjata yang terbuat dari baja tumpang itu mempunyai perbawa yang mencengkam. Warnanya biru agak ungu. Kalau senjata itu ditarik dari urangkanya, lawannya yang menyaksikannya akan tertegun, dan kemudian kehilangan keberanian serta kemampuannya. Kau mengerti juga tentang watak Wesi Aji, Nger? Iya, Paman. Karena itu aku dapat mengatakan bahwa pedangmu tidak terbuat dari baja tumpang, karena aku tidak kehilangan gairah perlawananku. Aku tetap tegar menghadapi senjata Paman itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Senjataku memang terbuat dari baja tumpang.
Bukan baja pedangku yang palsu, tetapi kaulah yang bukan orang kebanyakan, sehingga kau tidak menjadi gentar melihat daun pedangku yang seperti menyala merah keunguan ini. Paman menyanjungku. Gila, geram laki-laki yang disebut suami perempuan yang berpura-pura manja itu. Kakek justru memujinya. Kepalanya akan menjadi bertambah besar. Ya. Jika kepalanya menjadi besar, maka ia akan merasakan terlalu berat mengusungnya, sehingga akhirnya ia akan kehabisan tenaga. Gelagah Putih justru tertawa. Katanya. Paman sempat juga bergurau. Kek, kita harus membunuhnya. Tidak menyanjung. Ya. Kita akan membunuhnya. Bahkan ia pun bergeser selangkah surut. Demikianlah, maka kedua orang lawan Gelagah Putih itu pun segera berloncatan menyerang. Namun Gelagah Putih pun telah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan ilmunya pula untuk menghadapi lawannya. Ternyata ilmu pedang kakek tua itu pun sangat tinggi. Dalam waktu pendek Gelagah Putih telah terdesak. Apalagi laki-laki yang diakui sebagai suami perempuan yang berpura-pura itu pun telah memburunya kemana Gelagah Putih bergerak. Namun Gelagah Putih mampu bergerak lebih cepat, sehingga karena itu maka sulit bagi laki-laki itu untuk meraihnya dengan kuku-kukunya. Tetapi Gelagah Putih tidak ingin menjadi semakin terdesak karena ilmu pedang orang tua itu. Ilmu pedang yang semakin lama menjadi semakin rumit. Karena itulah maka Gelagah Putih kemudian telah mengurai ikat pinggangnya. Kedua orang lawannya itu pun tertegun sejenak melihat ikat pinggang Gelagah Putih, yang kelihatannya seperti ikat pinggang kulit biasa. Kau memang gila, geram laki-laki yang diakui sebagai suami perempuan yang berpura-pura itu. Kau mencoba melawan kami dengan ikat pinggangmu. Dengan sekali sentuh, maka ikat pinggangmu akan putus. Pedang kakek tajamnya melampaui tajam welat pring wulung berlipat 7. Segumpal kapuk randu yang ditiupkan ke tajam pedang kakek itu pun akan terbelah. Ikat pinggangku tidak terbuat dari kapuk randu, sahut Gelagah Putih. Karena itu aku tidak akan mencemaskan ikat pinggangku, bahwa ikat pinggangku akan putus. Demikian mulut Gelagah Putih terkatup, maka kakek tua itu pun meloncat sambil mengayunkan pedangnya, yang tajamnya lebih dari 7 kali lipat tajam welat pring wulung. Gelagah Putih sengaja tidak meloncat menghindar. Ia ingin mempengaruhi ketahanan jiwani lawan-lawannya yang terlalu yakin akan kelebihan pedangnya itu. Karena itulah maka Gelagah Putih dengan sengaja telah menangkis ayunan pedang itu dengan ikat pinggangnya. Terjadi benturan yang mengejutkan. Pedang kakek tua itu seakan-akan telah membentur pedang baja yang sama kokohnya dengan pedang pusakanya itu. Bahkan tangan kakek tua itu pun telah tergetar, sehingga telapak tangannya terasa pedih. Anak iblis, geram kakek tua itu. Kau ini sebangsa apa, Ger? Gendruwo, tetekan atau iblis laknat? Kenapa kek? Bertanya Gelagah Putih. Namun ia tidak memburu ketika kakek itu meloncat surut, kemudian memindahkan pedangnya di tangan kiri, sementara ia meniup telapak tangannya yang pedih beberapa kali. Tetapi Gelagah Putih tidak sempat menjawab. Laki-laki yang seorang lagi telah meloncat sambil mengayunkan tangannya yang jari-jarinya terbuka. Kuku-kuku bajanya berkilat memantulkan cahaya lampu minyak di pendapa. Dengan tangkas pula Gelagah Putih pun bergeser selangkah sambil memiringkan tubuhnya. Kuku-kuku baja lawannya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi justru Gelagah Putih dengan sengaja telah menggores lengan lawannya itu dengan sisi ikat pinggangnya. Orang itu benar-benar terkejut. Goresan ikat pinggang Gelagah Putih itu telah mengoyak baju dan kulitnya. Ternyata ikat pinggang itu dapat melukainya sebagaimana pedang kakeknya yang tajamnya 7 kali tajam welat wulung. Sentuhan kecil itu telah menimbulkan luka yang terhitung dalam di lengannya, sehingga darah pun telah mengalir dari luka itu. Gila orang ini, geram orang itu sambil meloncat mundur. Tetapi Gelagah Putih sengaja tidak memburunya. Nah, apa kata kalian tentang ikat pinggangku ini? Bertanya Gelagah Putih. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya, desis kakek tua itu. Aku tidak tahu, bahan apa yang telah dibuat menjadi ikat pinggangku ini, kek barangkali kakek tahu? Yang jelas ikat pinggangmu itu tidak terbuat dari baja tumpang, Ger. Mungkin jenis baja lainnya. Bukan sejenis baja. Ikat pinggang itu tentu pemberian jin, atau peri, atau perayangan. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Tidak. Ikat pinggang ini hadiah dari seseorang. Orang biasa, seperti kakek,
nenek, perempuan yang berpura-pura manja itu, atau laki-laki ini, yang diakunya sebagai suaminya. Cukup, teriak laki-laki itu. Kami sudah terlalu lama bermain-main di sini. Aku sudah jemu. Sudah waktunya untuk membunuhmu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Menyerah sajalah. Aku tidak akan membunuh kalian. Kita dapat berbicara dengan baik-baik, apakah sebenarnya persoalannya sehingga kalian berselisih dengan Ki Demang? Kedua orang itu tidak menjawab. Namun di luar sadarnya, Gelagah Putih telah berpaling kepada Ki Demang dan kedua orang bebahu yang lain. Gelagah Putih terkejut ketika ia melihat ketiganya sudah tidak mampu berdiri tegak. Mereka menjadi bahan permainan laki-laki yang telah datang kemudian diregol halaman rumah Ki Demang Sima. Kawanmu itulah orang yang paling jahanam. Ia memperlakukan Ki Demang dan kedua bebahu yang lain dengan cara yang sangat sewenang-wenang. Salah para bebahu itu sendiri, geram laki-laki yang diaku suami oleh perempuan yang berpura-pura itu. Gelagah Putih dengan serta-merta bertanya. Apa salah mereka sebenarnya? Mereka ingkar janji. Aku tidak percaya kepadamu, sahut Gelagah Putih. Laki-laki itu menjadi semakin marah. Ia pun segera mempersiapkan diri, sementara kakek tua itu pun telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya. Namun sekali lagi Gelagah Putih menangkis serangan itu, sementara lawannya yang seorang lagi telah meloncat pula sambil mengayunkan tangannya dengan jari-jarinya yang terbuka. Tetapi serangan mereka itu pun sia-sia. Dengan tangkasnya Gelagah Putih berloncatan menghindar, namun sekali-sekali Gelagah Putih sengaja membenturkan ikat pinggangnya dengan senjata lawannya. Kedua orang lawan Gelagah Putih itu pun menyerang seperti prahara. Namun Gelagah Putih pun mampu bertahan seperti batu karang di lautan. Kokoh tanpa tergoyahkan sama sekali. Meskipun demikian, Gelagah Putih tidak dapat membiarkan keadaan Ki Demang dan kedua orang bebahu yang lain. Karena itu, ketika keadaan ketiga orang itu sudah menjadi sangat gawat, maka Gelagah Putih pun telah berloncatan surut, kemudian meninggalkan kedua lawannya. Serangan Gelagah Putih yang tiba-tiba telah mengejutkan lawan Ki Demang itu. Namun ia tidak sempat mengelak ketika kaki Gelagah Putih yang terjulur lurus pada saat Gelagah Putih meluncur seperti lembing yang dilontarkan itu, mengenai dadanya. Orang itu pun telah terpelanting jatuh dengan kerasnya. Tulang punggungnya rasa-rasanya telah patah. Tertatih-tatih orang itu mencoba bangkit berdiri sambil menyeringai kesakitan. Tetapi Gelagah Putih kemudian tidak dapat memburunya. Kedua orang lawannya yang lainlah yang justru telah memburu Gelagah Putih itu. Namun Gelagah Putih pun telah siap pula menghadapnya. Yang kemudian terjadi, justru Gelagah Putih harus bertempur melawan 3 orang, sementara Ki Demang dan kedua orang bebahu yang lain, yang sudah hampir berputus asa, sempat menarik nafas panjang. Tetapi keadaan mereka sudah menjadi semakin buruk. Tulang-tulang mereka seakan-akan telah berpatahan. Sendi-sendinya bagaikan terlepas yang satu dengan yang lain. Sementara itu, meskipun harus melawan 3 orang, namun Gelagah Putih mampu bertempur dengan garangnya. Dalam pada itu, lawannya yang seorang, yang semula bertempur melawan Ki Demang, demikian ia menghadapi Gelagah Putih, langsung mencabut goloknya yang besar dan berwarna kehitam-hitaman. Aku akan menebas lehermu sampai putus, geramnya. Tetapi justru Gelagah Putih yang telah menyerangnya demikian mulutnya terkatup. Ujung ikat pinggangnya lah yang mematuk seperti kepala seekor ular bandotan, mengenai dadanya. Orang itu mengaduh perlahan. Namun dadanya telah menjadi sesak. Nafasnya terengah-engah, sedang tulang iganya bagaikan retak. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Sementara itu Gelagah Putih harus meloncat menghindari sambaran kuku-kuku baja yang tajam itu. Bahkan kemudian ayunan pedang kakek tua itu hampir saja menebas tangannya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun laki-laki yang datang kemudian itu menjadi licik. Dalam keadaan yang sulit, maka ia pun meloncat menerkam Ki Demang yang berdiri termangu-mangu sambil memegang perutnya yang kesakitan. Ki Demang sama sekali tidak dapat mengelak ketika tangan kiri orang itu menerkam bajunya, kemudian membantingnya di tanah. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika Ki Demang mencoba menggeliat, maka golok orang itu pun telah terangkat tinggi-tinggi. Ki Demang dan kedua bebahu yang lain yang melihatnya, sudah tidak berpengharapan. Mereka mengira bahwa Ki Demang memang sudah sampai pada saatnya untuk meninggalkan kademangannya.
Namun ketika golok yang besar itu terayun, maka Gelagah Putih masih sempat meloncat dengan cepatnya berlandaskan kemampuannya meringankan tubuhnya. Dengan derasnya Gelagah Putih memukul golok yang sudah terayun itu. Demikian derasnya, apalagi di luar dugaan orang yang menggenggam golok itu, maka benturan yang terjadi telah sangat mengejutkannya. Benturan itu terjadi demikian kerasnya sehingga orang itu tidak mampu lagi mempertahankan goloknya itu. Golok itu pun telah terlepas dan tangannya dan terlempar beberapa langkah. Orang itu terkejut sekali. Namun ia tidak sempat berbuat apa-apa, ketika ikat pinggang Gelagah Putih yang telah melemparkan golok itu terayun mengenai bahu orang itu. Orang itu berteriak kesakitan, namun juga meneriakkan kemarahan dan kebencian. Tetapi demikian ia bangkit berdiri dan menghadap Gelagah Putih, maka sekali lagi ikat pinggang itu terayun mengenai lambungnya. Bahkan lukanya sangat berbeda dengan luka di bahunya. Lambung orang itu pun telah terkoyak bagaikan tergores ujung pedang. Sekali lagi orang itu berteriak. Namun kemudian ia pun telah jatuh terguling. Tetapi pada saat perhatian Gelagah Putih tertuju kepada Ki Demang, maka laki-laki yang disebut suami perempuan yang berpura-pura itu telah menyerangnya. Gelagah Putih terlambat menghindari serangan itu. Ketika Gelagah Putih meloncat kemudian menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali untuk mengambil jarak, kuku-kuku orang itu telah menggores punggungnya. Gelagah Putih berdesah perlahan. Ia merasakan goresan itu nyeri sekali. Karena itulah maka kemarahan Gelagah Putih pun semakin tergugah. Dengan cepatnya Gelagah Putih meloncat bangkit. Sehingga ketika orang itu menerkamnya, Gelagah Putih telah siap menghadapinya. Bahkan karena kemarahannya yang telah membuat darahnya mendidih, maka Gelagah Putih telah mengayunkan ikat pinggangnya dengan deras sekali, dilambari dengan tenaga dalamnya yang besar. Orang yang sudah terlanjur meloncat sambil mengembangkan tangannya itu terkejut. Gelagah Putih sambil bergeser menyamping justru telah menyongsongnya dengan ikat pinggangnya. Yang kemudian terdengar adalah umpatan kasar. Kemarahan, kebencian dan dendam berbaur di dalam benaknya. Tangan orang itu yang menggapai ke arah wajah Gelagah Putih sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi justru ikat pinggang Gelagah Putihlah yang telah menghentak dada orang itu. Orang itu pun kemudian telah terpelanting jatuh. Dadanya serasa ditindih oleh gumpalan batu padas yang runtuh dari atas bukit. Nafasnya menjadi sesak, dan bahkan kemudian terhenti sama sekali. Darah yang merah nampak di sela-sela bibirnya. "Ger, kau bunuh cucuku." Gelagah Putih surut selangkah. Namun kemudian ia pun menyahut. "Aku tidak mempunyai pilihan lain, Paman. Meskipun aku tidak berniat membunuhnya, tetapi itulah yang terjadi. Sekarang terserah kepada Paman. Akulah yang akan membunuhmu. Sebaiknya Paman berpikir 2 kali lagi." "Aku sudah berpikir 27 kali, Ger." "Jika demikian, baiklah. Lakukan yang Paman ingin lakukan. Tetapi niat Paman belum tentu sesuai dengan keinginanku." Laki-laki tua itu tidak menjawab. Tetapi pedangnya telah bergetar. "Selain cucuku, kau juga telah membunuh kawanku," orang tua itu justru bergeremang. Gelagah Putih pun segera mempersiapkan dirinya baik-baik. Mungkin orang tua itu masih mempunyai ilmu simpanan yang baru akan dilepaskan dalam keadaan yang memaksa. Tetapi orang itu masih akan menunjukkan kemampuan ilmu pedangnya. Karena itu maka ia pun segera meloncat sambil mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi pedangnya itu telah membentur ikat pinggang Gelagah Putih, bagaikan membentur sekeping baja pilihan. Dalam pada itu, Rara Wulan masih bertempur melawan 2 orang perempuan yang garang itu dengan sengitnya. Perempuan yang berpura-pura manja itu pun bertempur bagaikan seekor harimau betina yang kehilangan anaknya. Kembang wajah itu berloncatan dengan tangan yang mengembang. Setiap kali kukunya menyentuh kulit Rara Wulan, maka selalu meninggalkan goresan-goresan yang memanjang. Tetapi Rara Wulan menjadi semakin garang pula. Selendangnya yang berputaran bagaikan menumbuhkan kabut di seputar tubuhnya. Bahkan sentuhan-sentuhan ujung selendang itu telah membuat kulit daging lawannya menjadi lebam kebiru-biruan. Kembang wajah yang kehilangan laki-laki yang diakunya sebagai suaminya itu, serta seorang yang menunggunya di regol rumah Ki Demang itu, menjadi sangat marah. Sambil berteriak-teriak marah perempuan itu berloncat menyerang sejadi-jadinya. Tangannya yang mengembang dengan jari-jari terbuka, membuatnya menjadi sangat mengerikan. Sementara itu neneknya berloncatan pula dengan pedang rangkapnya.
Demikian cepatnya tangannya bergerak, sehingga pedang yang sepasang itu seakan-akan telah menjadi beberapa pasang. Menebas, menusuk, terayun-ayun mendebarkan. Namun demikian, sulit bagi mereka berdua untuk mampu menembus kabut yang merebak di seputar tubuh Rara Wulan. Bahkan sekali-sekali selendang itu terjulur dengan cepatnya mematuk tubuh lawannya. Kembang Wajah akhirnya tidak yakin bahwa kukunya akan dapat menyelesaikan lawannya, meskipun ia bertempur berpasangan dengan neneknya yang bertempur bersenjata pedang rangkap. Karena itu maka Kembang Wajah itu pun akhirnya berniat untuk menyelesaikan lawannya dengan senjata-senjata lontarnya. Dalam pada itu, selagi Rara Wulan meloncat menghindari tusukan sepasang pedang rangkap itu, maka tiba-tiba dua buah pasir telah meluncur ke arah dadanya. Rara Wulan memang terkejut. Dengan cepatnya ia meloncat ke samping. Namun Rara Wulan tidak dapat melepaskan dirinya sepenuhnya dari senjata lawannya itu. Satu di antara kedua pasir yang meluncur itu telah mengenai lengan Rara Wulan. Rara Wulan pun menjadi semakin marah. Goresan-goresan kuku Kembang Wajah itu terasa pedih oleh keringatnya. Bahkan kemudian pasir itu pun telah mengenai lengannya pula. Rara Wulan tidak sempat mencabut pasir yang menancap di lengannya. Dengan geramnya Rara Wulan pun berloncatan dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh lawannya. Karena itu, ketika Kembang Wajah itu berniat untuk melemparkan pasir-pasir berikutnya, maka ujung selendang Rara Wulan telah mematuk pergelangan tangannya. Yang terasa di pergelangan tangan Kembang Wajah bukan sentuhan selendang yang lunak. Tetapi pergelangan tangannya terasa bagaikan telah dihantam oleh tongkat baja pilihan. Perempuan itu mengaduh. Pasir yang sudah berada di tangannya itu pun terlepas. Rara Wulan tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan derasnya pula Rara Wulan telah mengibaskan selendangnya. Ujung selendangnya itu telah mematuk dada Kembang Wajah demikian kerasnya, sehingga perempuan itu telah terpental beberapa langkah. Tubuhnya telah membentur sebatang pohon gayam tua yang tumbuh dekat dinding halaman. Bahkan pohon gayam tua yang besar itu bagaikan telah berguncang. Perempuan yang berpura-pura itu pun kemudian telah jatuh terkulai. Tulang punggungnya telah patah. Hentakan di dadanya telah menimbulkan luka yang sangat parah, sehingga dari sela-sela bibirnya nampak darah yang merah. Namun dalam pada itu, perempuan tua yang menggenggam pedang rangkap itu tidak hanya berdiri menonton bagian akhir dari pertarungan itu. Dengan garangnya perempuan itu pun meloncat sambil menebas dengan pedang tipisnya. Rara Wulan berusaha untuk menghindar justru pada saat ia menarik serangan selendangnya. Namun ujung pedang itu masih juga menyentuh pundaknya. Rara Wulan berusaha untuk meloncat beberapa langkah surut mengambil jarak. Tetapi perempuan tua itu agaknya justru ingin memanfaatkan jarak itu. Dengan cepat perempuan itu justru menancapkan kedua pedangnya di tanah. Kedua tangannya pun bergerak dengan cepat di depan dadanya dengan gerakan-gerakan yang khusus. Rara Wulan pun segera menyadari bahwa lawannya telah mempersiapkan puncak kemampuannya. Karena itu maka Rara Wulan pun kemudian dengan sigapnya telah mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Ketika perempuan itu kemudian menghentakkan tangannya, maka Rara Wulan pun telah menjulurkan tangannya pula dengan telapak tangan mengarah kepada perempuan tua itu. Rara Wulan telah meluncurkan ilmunya, Aji Namaskara. Dua kekuatan ilmu yang tinggi telah meluncur dengan cepatnya ke arah yang berlawanan, sehingga akhirnya telah terjadi benturan yang dahsyat. Udara pun rasa-rasanya telah bergetar. Pendapa rumah Ki Demang, dinding dan regol halaman serta pepohonan yang ada di halaman, bagaikan telah diguncang gempa. Ternyata bahwa kekuatan ilmu perempuan tua itu masih belum mampu mengimbangi Aji Namaskara. Karena itu maka perempuan tua itu pun telah tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian perempuan itu telah terjatuh pada lututnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya Rara Wulan berdiri tegak dengan kaki renggang. Selendangnya tersangkut di pundaknya yang terluka, terjulur sampai ke tanah. "Ger, kau memang luar biasa," suara perempuan tua itu terdengar bergetar. Bahkan kemudian perempuan itu tidak dapat lagi bertahan. Akhirnya ia pun jatuh terguling. "Nyi," terdengar laki-laki tua yang masih bertempur melawan Gelagah Putih itu pun berteriak. Ketika ia meloncat surut mengambil jarak, Gelagah Putih tidak memburunya. Sejak kedua orang lawannya yang bertempur melawan Gelagah Putih itu terbunuh, Gelagah Putih sudah tidak lagi bertempur dengan sungguh-sungguh. Ia hanya menunggu sampai laki-laki tua itu kelelahan, kemudian berhenti dengan sendirinya.
Tetapi ketika ia melihat perempuan tua itu terguling, maka kakek itu pun segera berlari mendapatkannya. Nyi! Nyi! Laki-laki itu pun kemudian telah mengangkat kepala perempuan itu dan meletakkannya di pangkuannya. Bertahanlah, Nyi. Aku akan mencari tabib terbaik di Sima untuk mengobatimu. Tetapi perempuan itu menggeleng. Katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak usah, Kiai. Bagian dalam dadaku telah remuk. Rasa-rasanya jantungku telah terlepas dari tangkainya. Tidak ada orang yang akan mampu mengobatiku. Agaknya waktuku memang sudah sampai, Kiai. Jangan berkata begitu, Nyi. Kita wajib berusaha, meskipun akhirnya segalanya kembali kepada Yang Maha Agung. Kiai, apakah aku masih berhak menyebut nama Yang Maha Agung? Laki-laki tua itu menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja terasa titik air meleleh di wajahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Selagi kau masih sempat, Bibi, sebutlah nama Yang Maha Agung. Yang Maha Welas Asih dan Yang Maha Pengampun. Laki-laki itu berpaling. Dilihatnya Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berdiri di belakangnya. Bahkan kemudian Rara Wulan pun telah bergeser dan berjongkok pula di hadapan laki-laki tua yang meletakkan kepala perempuan itu di pangkuannya. Dengan suara serak-serak tertahan laki-laki itu berdesis. Lukanya sangat parah, Ger. Aku tidak mempunyai pilihan lain, Paman. Perempuan itu tidak bersalah, Kiai, desis perempuan tua yang terluka parah itu. Aku sama sekali tidak mendendamnya, suaranya menjadi sangat lemah. Nyi. Perempuan tua itu menarik nafas panjang. Namun kemudian terdengar desah di sela-sela bibirnya. Kiai. Nyi. Nyi. Ampunkan aku, Maha Pengasih, suaranya pun kemudian hilang sama sekali. Nyi. Nyi. Sudah tidak ada jawaban sama sekali. Juga sudah tidak ada tarikan nafasnya. Nyi. Nyi. Kau mendahului aku, Nyi. Laki-laki tua itu mendekapkan kepala perempuan itu di dadanya. Laki-laki itu menangis. Gelagah Putih pun telah berjongkok pula di samping laki-laki tua itu. Sudahlah, Paman. Waktunya memang sudah tiba. Laki-laki itu mengusap matanya yang basah sambil berdesis. Kau telah membunuhnya, Nger. Aku tidak punya pilihan, Paman. Bibi telah melontarkan ilmu yang dapat membahayakan jiwaku. Aku tidak sempat memikirkan cara yang lain untuk menyelamatkan nyawaku. Aku mengerti, Nger. Aku juga tidak menyalahkanmu. Sejak kami harus mengemban tugas ini, kami sudah memperhitungkan berbagai akibat yang dapat timbul. Antara lain adalah kematian. Iya, Paman. Meskipun demikian, kematian istriku adalah pukulan yang paling parah dalam hidupku yang tersisa. Sudahlah, Paman. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap korban-korban ini? Angger berdua, bukankah kalian juga terluka? Apakah kalian mempunyai obat meskipun bersifat sementara? Ada, Paman. Nanti pada waktunya kami akan mengobati luka-luka kami. Tetapi sekarang, bagaimana dengan korban-korban ini? Pergilah. Tinggalkan saja korban-korban ini di sini. Kenapa? Kematian mereka bukanlah akhir dari kisah keberadaan kami di Sima. Apalagi yang akan terjadi? Laki-laki tua itu termangu-mangu. Sementara itu Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang seluruh tubuhnya terasa sakit, telah bergeser mendekat pula. Namun agaknya Ki Demang tidak mampu lagi untuk berdiri terlalu lama. Ia pun kemudian telah duduk di tangga pendapa rumahnya sambil setiap kali menyeringai kesakitan. Menurut Paman, apa yang sebaiknya kami lakukan? Pergilah. Bawa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Mereka bertiga adalah orang-orang yang harus disingkirkan. Disingkirkan untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan bebahu yang lain? Mereka tidak akan berani melawan. Segala sesuatunya akan berubah di Sima. Bagaimana dengan kami berdua? Kalian berdua berilmu sangat tinggi. Tetapi kalian hanya berdua. Sedangkan orang-orang kami yang sudah tersebar di Sima, jumlahnya cukup banyak. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Siapakah Paman ini sebenarnya, dan dari lingkungan yang mana? Jika dari sebuah perguruan, perguruan apa?
Jika sebuah gerombolan atau kelompok tertentu, kelompok apa? Angger berdua. Aku tidak tahu, nasib apa yang akan menimpaku nanti atau esok pagi. Jika yang lain mati dan aku masih tetap hidup, mungkin sekali aku pun harus mati esok. Tetapi itu tidak apa-apa. Bagiku hidup memang sudah berakhir sejak kematian bibimu. Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu kakek tua itu berkata selanjutnya. Hati bibimu terlalu keras. Ia berusaha membantu cucunya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi perempuan itu benar-benar cucu paman? Ia memang benar-benar cucuku. Laki-laki yang diaku sebagai suaminya itu juga cucuku. Kakak dari perempuan yang disebut kembang wajah itu. Karena itu maka aku sudah kehilangan segala-galanya. Di mana ayah dan ibu cucu paman itu? Mereka memikul beban yang lebih berat. Tetapi aku tidak akan pernah dapat hidup bersama mereka. Mereka terlalu garang. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, Paman belum menjawab pertanyaanku. Orang tua itu menarik nafas panjang. Katanya, aku tidak dapat berbuat lain kecuali berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Orang tua itu masih termangu-mangu penuh kebimbangan. Namun akhirnya ia pun berkata, Angger berdua. Di saat-saat terakhir, sebaiknya aku tidak berbohong lagi. Apalagi aku tahu bahwa semuanya sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan seandainya aku tidak mengatakannya, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan dapat bercerita juga serba sedikit tentang diri kami. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menyahut. Angger berdua. Tolong bawa mayat istriku dan cucu-cucuku ke pendapa. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menolak. Bahkan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang kesakitan itu juga membantu mengusung mayat-mayat itu ke pendapa dan membaringkannya di peringgitan. Kemudian mereka pun duduk di peringgitan itu pula. Angger berdua. Aku tidak akan mereka-reka cerita ngayawara. Tetapi sesungguhnya lah bahwa cucuku berdua adalah para petugas sandi dari Demak. Demak? Gelagah Putih dan Rara Wulan berbareng mengulanginya. Ya. Demak. Kenapa dengan Demak? Demak telah bekerja bersama dengan perguruan Kedung Jati. Hei! Gelagah Putih dan Rara Wulan benar-benar terkejut mendengar keterangan itu. Bahkan Gelagah Putih pun berkata, Paman jangan mengada-ada. Bagaimana mungkin petugas sandi dari Demak membuat keonaran di daerah ini? Memang hampir tidak masuk akal. Bukankah yang menjabat adipati di Demak adalah Pangeran Puger dari Mataram? Ya. Bagaimana mungkin Pangeran Puger berhubungan dengan Ki Sabalintang dari perguruan Kedung Jati, apalagi bekerja sama? Tentu saja segala sesuatunya tidak diketahui oleh Kanjeng Adipati di Demak. Beberapa orang pejabat penting di Demak telah melakukannya dengan diam-diam. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sudahlah. Jangan hiraukan apa yang akan terjadi di Sima. Yang harus Angger lakukan sekarang adalah meninggalkan Sima bersama Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Biarlah apa yang akan terjadi di Sima ini. Bukankah Angger berdua tidak akan tersangkut? Tetapi jika Demak berniat menancapkan pengaruhnya di Sima untuk kemudian balela terhadap Mataram, tentu saja harus menjadi perhatian semua orang di Mataram. Memang ada rencana besar yang akan menjebak Kanjeng Adipati di Demak. Mereka akan menyingkirkan Kanjeng Adipati Demak lebih dahulu? Tidak. Mereka akan memanfaatkan Kanjeng Adipati Demak. Menurut pengamatan beberapa orang pejabat tertinggi di Demak, Kanjeng Adipati adalah seorang yang pendiriannya lentur dan mudah sekali dipengaruhi. Jika segala persiapan sudah matang, maka para pejabat tinggi di Demak itu akan menjerat Kanjeng Adipati, sehingga Kanjeng Adipati tidak akan dapat mengelak lagi. Kanjeng Adipati mau tidak mau harus berdiri berhadapan dengan Mataram. Sedangkan kekuatan yang akan mendukungnya, selain para pemimpin Demak serta para prajurit, maka para pejabat tinggi itu akan menghimpun anak-anak muda di daerah utara. Sedangkan latar kekuatan yang diandalkan adalah perguruan Kedung Jati. Gila. Ini satu rencana yang gila. Angger berdua, kenapa Angger menjadi sangat gelisah mendengar rencana besar dari para pemimpin di Demak itu? Tentu, Paman. Bukankah kita orang-orang Mataram? Setidaknya aku dan istriku adalah orang Mataram. Baiklah. Terserah kepada Angger berdua, apa yang akan Angger lakukan.
Tetapi sebaiknya Angger meninggalkan tempat ini. Ajak Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel bersama kalian. Lalu paman dan mayat bibi serta kedua cucu paman itu? Aku tidak akan pergi, Nger. Apapun yang terjadi. Seandainya aku harus mati esok pagi, aku tidak akan menyesal lagi. Sedangkan istriku dan kedua cucuku akan aku kuburkan esok pagi. Tentu ada orang yang bersedia membantuku. Atau bahkan mungkin aku sendiri akan ikut dikuburkan esok pagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata kepada Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Kalian bertiga sudah mendengar sendiri keterangan tentang rencana Demak untuk membuat landasan kekuatan di Sima. Setelah Sima, mungkin akan dibangun lagi landasan-landasan berikutnya, semakin ke selatan. Ya, Nger, sahut Ki Demang. Karena itulah maka kami bertiga telah menolak rencana itu. Kami tidak bersedia bekerja sama dengan perguruan Kedung Jati serta beberapa orang pemimpin Kadipaten Demak. Sehingga akhirnya sampai pada satu keputusan, bahwa kami bertiga harus disingkirkan selama-lamanya. Marilah kita tinggalkan Kademangan ini. Aku sudah siap, Kisanak, jawab Ki Demang. Gelagah Putih, Rara Wulan dan ketiga orang bebahu itu pun kemudian minta diri kepada laki-laki tua yang menunggui ketiga sosok mayat di peringgitan itu. Berhati-hatilah, berkata kakek itu. Di Sima ini telah berkeliaran para petugas sandi yang dikirim oleh perguruan Kedung Jati, yang bekerja sama dengan beberapa pejabat tinggi di Demak. Baik, Paman. Aku akan berhati-hati. Jangan kalian biarkan luka-luka kalian itu, berkata kakek tua itu pula. Jika kau terlambat mengobatinya, maka luka-luka itu akan dapat menjadi luka yang berbahaya. Iya, Paman. Demikianlah. Mereka berlima telah meninggalkan halaman rumah Ki Demang. Namun demikian mereka berada di luar regol halaman, Rara Wulan pun bertanya. Bagaimana dengan Nyi Demang, Nyi Jagabaya dan Nyi Bekel? Mereka sudah kami singkirkan sejak kami ditemui oleh para petugas sandi itu, Nger. Kami sudah memperhitungkan bahwa akhir dari kedatangan petugas sandi itu tentu sangat buruk bagi kami. Tetapi kedatangan Angger berdua telah memberikan harapan bagi kami bertiga. Bagaimana dengan para bebahu yang lain? Kami tidak dapat memaksanya. Mereka berdiri di sisi yang berbeda dengan kami bertiga. Tetapi bukan karena mereka berkeyakinan atas sikapnya, bahwa menerima tawaran para petugas sandi itu akan memberikan kecerahan kepada mereka serta Kademangan Sima. Tetapi mereka ingin tetap berada di kedudukan mereka. Jika mereka menentang, maka nasibnya tentu akan buruk sebagaimana kami bertiga. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun ia pun tidak banyak bertanya lagi. Namun Gelagah Putihlah yang bertanya. Keluarga Ki Demang sekarang berada di mana? Mereka berada di Kademangan Ampel. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan pergi ke Ampel sekarang juga? Ya, Nger. Bahkan aku minta Angger berdua juga pergi ke Ampel. Angger berdua tentu perlu beristirahat. Perlu mengobati luka-luka, dan beberapa keperluan yang lain. Aku bahkan ingin minta Angger berdua tinggal di Ampel beberapa saat. Kemudian kita akan meninggalkan Ampel bersama-sama lagi. Kami ingin membawa keluarga kami ke tempat yang lebih jauh lagi. Apakah Ki Demang masih cemas bahwa Ki Demang akan disusul sampai ke Ampel? Bukankah mereka tidak tahu bahwa keluarga Ki Demang berada di Ampel? Itulah yang aku cemaskan, Nger. Jika ada yang tahu bahwa aku telah membawa keluargaku ke Ampel, maka orang-orang itu akan dapat mengirimkan orang untuk memburuku. Padahal aku, Ki Jagabaya dan Ki Bekel tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat kecemasan yang sangat di wajah Ki Demang. Demikian pula di wajah Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Bahkan Ki Bekel itu pun berkata, mungkin ada tetangga yang tahu bahwa aku telah mengungsikan keluargaku ke Ampel, Nger. Sengaja atau tidak sengaja, aku memang cemas bahwa akhirnya mereka tahu bahwa keluarga kami berada di Ampel. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun merasa iba melihat ketakutan di wajah mereka bertiga. Karena itu, maka katanya, baiklah. Kami berdua akan mengantar Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel sampai di Ampel. Tetapi besok pagi kami berdua ingin berada di Sima kembali. Sementara itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel berbenah diri.
Di sore hari kami berdua sudah akan sampai di Ampel lagi. Nah, kami berdua akan mengantar Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Ketiga orang itu termangu-mangu. Ki Demang, berkata Gelagah Putih kemudian. Seandainya mereka berniat memburu Ki Demang bertiga, maka mereka belum akan melakukannya besok pagi. Besok pagi mereka masih akan disibukkan oleh mayat nenek tua beserta kedua orang cucunya itu. Mereka harus menguburkan mereka bertiga. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Ki Jagabaya pun berkata, "Baiklah. Tetapi kami bertiga bersama keluarga kami harus menyingkir dari Ampel secepatnya." Demikianlah, malam itu mereka berjalan dengan sedikit tergesa-gesa ke Ampel. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel rasa-rasanya selalu berada di bawah pengamatan para petugas sandi dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan pun agak tergesa-gesa karena di keesokan harinya mereka ingin berada di Sima kembali, untuk mengetahui akibat dari kematian kedua orang petugas sandi dari Demak atau perguruan Kedung Jati itu, beserta neneknya. Sebelum fajar, mereka sudah memasuki wilayah Ampel. Ternyata keluarga Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu telah mengungsi di rumah salah seorang yang masih berhubungan keluarga dengan Ki Demang. Mereka berada di sebuah padukuhan kecil yang berada di ujung Kademangan Ampel, yang jaraknya bahkan masih agak jauh dari padukuhan induk. Kedatangan mereka bertiga disambut oleh keluarga masing-masing dengan haru. Sebenarnya lah keluarga Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu sudah berputus asa. Mereka mengira bahwa ketiga orang itu tentu sudah dihabisi oleh orang-orang yang datang menemui mereka. Nyi Demang, Nyi Jagabaya dan Nyi Bekel tidak dapat melunakkan hati suami-suami mereka untuk menerima saja tawaran orang-orang Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi suami-suami mereka tidak dapat berbuat demikian, meskipun mereka sadari bahwa mereka akan dapat terbunuh karenanya. Orang-orang yang datang menemui mereka nampaknya orang-orang yang jantungnya telah membeku. Namun ternyata Yang Maha Agung masih belum menentukan saat kematian mereka di tangan orang-orang yang bengis itu. Ternyata suami-suami mereka masih sempat menemui mereka di sebuah padukuhan di Kademangan Ampel. "Mereka berdualah yang telah menyelamatkan nyawa kami," berkata Ki Demang Sima. Nyi Demang mengusap matanya yang basah. Namun sesaat kemudian Nyi Jagabaya dan Nyi Bekel pun telah pergi ke dapur untuk merebus air. Ki Demang pun kemudian telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan berbenah diri, mengobati luka-luka mereka yang terdapat di beberapa bagian tubuh mereka. Apakah Angger berdua mempunyai obat yang dapat meringankan sakit dan nyeri karena luka-luka Angger? Atau bahkan dapat menyembuhkannya? Ada, Ki Demang. Kami membawa obat yang setidak-tidaknya untuk sementara dapat membantu. Namun Ki Demang dan istrinya itu pun telah menyediakan pakaian yang lebih baik dari pakaian Gelagah Putih dan Rara Wulan yang dipakainya, yang sudah koyak-koyak di mana-mana. Terima kasih, Ki Demang dan Nyi Demang. Kami telah mendapatkan pakaian baru. Pakaian itu sudah tidak baru lagi, Ger. Itu tentu lebih baik, karena tidak akan menarik perhatian. Setelah beristirahat sebentar, serta telah berbenah diri serta minum minuman hangat dan makan beberapa potong ketela pohon yang direbus dengan gula kelapa, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun minta diri. Angger berdua tidak letih? Kami tidak ingin kesiangan, Ki Demang. Angger berdua akan sampai di Sima menjelang tengah hari. Tetapi apakah masih ada keperluan Angger berdua di Sima? Kami ingin melihat akibat dari kematian para petugas sandi terpilih di halaman rumah Ki Demang itu. Bukankah itu akan sangat berbahaya, Ger? Kami adalah orang-orang yang tidak dikenal, Ki Demang. Tetapi laki-laki tua itu mengenal Angger berdua. Mudah-mudahan orang tua itu bukan orang yang tidak berperasaan sehingga ia akan menuding kami, jika kami menyaksikan penguburan para petugas sandi yang tentu akan dikubur dengan upacara itu. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel tidak dapat mencegah mereka ketika kemudian mereka pun berangkat meninggalkan padukuhan itu, kembali ke Sima. Perjalanan yang memang agak jauh. Tetapi mereka berdua akan dapat berjalan cepat, sehingga mereka akan sampai ke Kademangan Sima sedikit lewat wayah Pasar Temawon. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjalan dengan cepat, bahkan seperti orang yang berlari-lari kecil menuju ke Sima. Seperti saat mereka pergi ke Ampel, mereka pun mengikuti jalan-jalan setapak. Tetapi jalan itu adalah jalan pintas. Di sepanjang jalan mereka berdua tidak menghiraukan apapun.
Mereka tidak ingin mendapat hambatan di perjalanan. Bukan saja orang-orang yang langsung mengganggu mereka, tetapi jika mereka melihat ketidakadilan, maka rasa-rasanya mereka berhutang jika mereka berdua tidak turut campur. Seperti yang mereka rencanakan, maka sedikit lewat wayah pasar Temawan mereka sudah memasuki Kademangan Sima. Matahari sudah merayap semakin tinggi. Beberapa saat lagi, matahari akan mencapai puncak langit. Ketika mereka berdua pergi ke rumah Ki Demang, mereka melihat orang-orang telah berkerumun di depan regol. "Ada apa?" bertanya Gelagah Putih kepada seorang laki-laki tua. "Ada Raja Pati." "Raja Pati? Siapakah yang dibunuh?" "Ki Demang atau keluarganya," desak Gelagah Putih. "Entahlah. Mungkin tamu Ki Demang. Mereka bukan orang Sima. Mereka diketemukan telah terbunuh dan dibaringkan di peringgitan rumah Ki Demang." "Siapa yang telah membunuh mereka?" "Tidak tahu." Ketika fajar naik, orang-orang menjadi ribut. Beberapa orang menemukan mayat di peringgitan rumah Ki Demang. "Para pembantu Ki Demang?" "Bukan." "Entahlah, siapakah mereka itu?" Semalam memang terdengar keributan di halaman rumah Ki Demang. Tetapi tidak begitu jelas. Akhirnya keributan itu pun berhenti. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun Rara Wulan pun kemudian bertanya, "Di mana Ki Demang sekarang?" Orang-orang baru sibuk mencarinya. Tetapi Ki Demang tidak dapat diketemukan. Bahkan Ki Jagabaya dan Ki Bekel juga tidak ada di rumahnya. Lalu siapakah yang menyelenggarakan penguburan itu? Justru orang-orang yang tidak kami kenal, serta beberapa orang bebahu yang masih ada. Ki kami tua, Ki Kebayan dan beberapa orang bekel dari padukuhan tetangga, serta beberapa orang yang lain. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak bertanya lagi. Bersama beberapa orang mereka menyaksikan upacara pemakaman yang baru akan dilakukan lewat tengah hari. "Ternyata kita tidak terlambat," desis Rara Wulan. "Ya. Tetapi waktu tenggangnya pendek sekali." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu, orang-orang di halaman rumah Ki Demang itu nampak sibuk. Agaknya sosok-sosok mayat di peringgitan itu sudah disucikan serta siap diberangkatkan ke kuburan. Beberapa orang bebahu telah minta orang-orang Sima untuk membantu mengusung mayat-mayat itu. Demikian upacara itu selesai, maka iring-iringan itu pun segera bergerak. Agaknya telah dipinjam beberapa keranda dari padukuhan-padukuhan yang lain, karena sosok mayat yang akan dikuburkan itu tidak hanya satu. "Berapa?" bertanya Rara Wulan. Ia mencoba menengadahkan kepalanya untuk melihat, ada berapa keranda yang berangkat ke kuburan itu. "5, Kakang." "5, berkata Rara Wulan dengan serta-merta. Bahkan Rara Wulan itu pun mulai bergeser untuk menyibak orang-orang yang berdiri di depannya. Tetapi Gelagah Putih memegang lengannya sambil bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" "Kenapa keranda itu 5, Kakang? Bukankah yang terbunuh semalam hanya 4 orang?" "Pes," desis Gelagah Putih. "Jangan menarik perhatian orang lain." "Tetapi, itulah yang terjadi." "Jadi mereka benar-benar telah membunuh kakek tua itu?" "Itu tidak adil, Kakang." "Tetapi itu sudah terjadi, Rara. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Seharusnya hanya ada 4 keranda. Kembang Wajah, kakaknya yang diakunya sebagai suaminya, neneknya, serta seorang lagi yang menunggu mereka di regol halaman ini. Ya, seharusnya memang hanya ada 4 sosok mayat. Tetapi kakek tua itu pun tentu telah diselesaikan pula, karena ia dianggap bersalah. Bahwa ia tetap hidup, memang dapat menimbulkan pertanyaan, sementara keempat orang yang lain telah terbunuh. Kenapa kakek tua itu tidak mau pergi bersama kita?" Ketika Gelagah Putih berpaling, dilihatnya mata Rara Wulan menjadi basah. Bahkan kemudian ia pun menggeram. "Kakang, lihat dengan jelas orang-orang asing yang menyelenggarakan penguburan itu. Kenali mereka dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang sudah membunuh kakek tua itu. Apa yang kemudian akan kau lakukan?" "Aku akan membuat perhitungan." "Tenangkan hatimu, Rara. Kita harus berpikir jernih." Rara Wulan menarik nafas panjang. Sementara Gelagah Putih pun berkata selanjutnya. "Seperti dikatakan oleh paman yang terbunuh itu, bahwa di Sima telah berkeliaran para petugas sandi dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati. Sehingga di setiap langkah, kita harus membuat perhitungan yang sebaik-baiknya." Rara Wulan pun terdiam.
Sementara itu, seseorang telah sesorah di hadapan orang-orang Sima. Orang itu sama sekali bukan bebahu Kademangan Sima. Tetapi bagi orang Sima, ia justru orang asing. Tetapi orang itulah yang sesorah pada saat kelima sosok mayat itu diberangkatkan ke kuburan di luar padukuhan induk Kademangan Sima. Orang itu menyebut para korban adalah tamu Ki Demang Sima. Mereka diketemukan sudah meninggal di rumah Ki Demang, sementara Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel padukuhan induk itu telah hilang. Menurut orang yang sesorah itu, agaknya Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel telah diculik oleh orang-orang jahat, setelah mereka membunuh tamu-tamunya. Aku adalah sepupu Ki Demang, berkata orang itu. Untunglah bahwa semalam aku tidak bermalam di rumah Kakang Demang, sehingga aku selamat. Semua itu omong kosong, geram Rara Wulan. Ya. Orang itu memang omong kosong. Tetapi kita harus membiarkannya. Yang berdiri di sekitarnya itu tentu para pengikutnya, entah dari Demak atau dari perguruan Kedung Jati. Bahkan di sekitar kita pun tentu ada pula para petugas sandi itu. Rara Wulan mengangguk-angguk kecil. Demikianlah, sejenak kemudian iring-iringan 5 keranda telah bergerak keluar dari regol halaman rumah Ki Demang. Gelagah Putih dan Rara Wulan ikut pula dalam iring-iringan itu. Rara Wulan masih saja nampak gelisah. Ia merasa bahwa kematian kakek itu benar-benar tidak adil. Sampai hati pula mereka membunuh paman tua itu, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Tetapi seperti dikatakan oleh Gelagah Putih, ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Rara Wulan harus melihat kenyataan, bahwa ia hanya berdua saja dengan suaminya. Sementara itu ia tidak tahu, ada berapa orang petugas dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati. Kakang, bertanya Rara Wulan kemudian. Apakah yang terjadi di Seca itu juga ada hubungannya dengan rencana perguruan Kedung Jati yang akan bekerja sama dengan Demak? Jika mereka dapat membangun landasan di Seca, maka mereka akan dapat mendatangi Mataram dari arah utara. Mereka dapat menyeberangi Kali Elo, dan kemudian mereka tidak perlu menyeberangi Kali Praga. Memang mungkin, Rara. Tetapi mungkin yang dilakukan perguruan Kedung Jati pada saat itu masih belum ada ikatan yang pasti dengan Demak. Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu pun mendekati pintu gerbang padukuhan induk Kademangan Sima. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak mengikuti iring-iringan itu lebih jauh lagi. Tetapi ketika mereka sampai di Simpang 3, mereka pun telah berbelok memasuki jalan simpang. Menjelang sore hari, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu jauh dari penginapan tempat mereka menginap. Tetapi mereka berdua tidak ingin singgah di penginapan itu, meskipun kedua kakek dan nenek itu sudah tidak ada. Bahkan kedua cucunya juga sudah tidak ada pula. Di kedai itu, telah duduk beberapa orang sejak sebelum Gelagah Putih dan Rara Wulan masuk. Ternyata orang-orang yang berada di kedai itu hampir semuanya masih membicarakan 5 sosok mayat yang ada di rumah Ki Demang. Sementara itu, Ki Demang, Ki Jagabaya, Ki Bekel beserta keluarganya tidak ada di rumahnya. Jika mereka diculik oleh segerombolan penjahat, tentu tidak akan bersama keluarganya, berkata seorang di antara mereka yang berada di kedai itu. Ya. Seandainya Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel melarikan diri, keluarga mereka pun tentu masih tinggal, berkata yang lain. Tetapi seorang yang duduk di sudut kedai itu berkata perlahan-lahan. Ada yang mengatakan bahwa telah pernah datang ke rumah Ki Demang orang-orang yang tidak dikenal, yang ingin bekerja sama dengan Ki Demang. Bekerja sama, bertanya orang yang duduk di sebelahnya. Kalau ingin bekerja sama, kenapa justru Ki Demang itu menghilang? Justru bersama-sama dengan Ki Jagabaya dan Ki Bekel? Ah, entahlah. Aku tidak tahu, jawab yang duduk di sudut itu. Sebenarnya lah banyak orang yang membicarakan tentang kematian di rumah Ki Demang serta hilangnya Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta keluarga mereka. Tetapi tidak satupun pembicaraan itu menyentuh persoalan yang sebenarnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan, setelah beberapa lama berada di kedai itu, serta telah makan serta minum secukupnya, maka mereka pun segera meninggalkan kedai itu. Orang-orang Kademangan Sima tidak ada yang tahu, apa yang telah terjadi dengan Demangnya serta beberapa orang bebahunya, desis Rara Wulan. Ya. Tetapi aku ingin tahu bagaimana sikap para bebahu yang lain. Mereka tentu tidak akan berani menentangnya. Kakang lihat ketika kelima sosok mayat itu dikuburkan.
Para bebahu tidak seorang pun yang menampakkan diri sebagai seorang pemimpin di Kademangan ini. Segala sesuatunya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal di Kademangan ini, meskipun mereka harus mengaku masih ada hubungan keluarga dengan Ki Demang. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, memang tidak banyak keterangan yang kita dapatkan. Aku bahkan ingin berada di Sima malam nanti. Apakah Ki Demang dan yang lain tidak menjadi ketakutan? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Kakang, sebaiknya kita pergi ke Ampel. Kita antarkan dahulu Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel ke tempat yang menurut mereka lebih tenang. Besok kita kembali kemari. Bukankah persoalan di Sima ini tidak berhenti sampai malam nanti? Baik. Suasana pun sudah menjadi lebih tenang. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun meninggalkan Kademangan Sima, kembali ke Ampel. Meskipun mereka berjalan cepat, namun mereka sampai di Ampel setelah malam turun. Sebenarnya lah Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel sudah menjadi gelisah. Gelagah Putih dan Rarawulan berjanji bahwa mereka akan kembali ke Ampel sore hari. Penguburan itu dilakukan lewat tengah hari, berkata Gelagah Putih. Bahkan diiringi dengan sesorah panjang. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel mengangguk-angguk. Dengan nada datar Ki Bekel berkata, kami sudah menjadi cemas, bahwa sesuatu terjadi atas Angger berdua. Menurut penglihatan kami orang-orang yang datang ke Sima itu cukup banyak. Apakah Ki Bekel mengetahui, siapakah pemimpin mereka? Tidak, Nger. Tetapi mungkin Ki Demang dapat berbicara lebih banyak. Ki Demang itu pun kemudian menyahut. Nampaknya perempuan yang terbunuh itu adalah salah seorang pemimpin mereka, Nger. Yang muda atau yang tua, Ki Demang? Yang muda. Agaknya perempuan itu banyak menentukan. Selain laki-laki yang umurnya kira-kira sebaya dengan perempuan itu. Masih terhitung muda. Dengan Angger ini mungkin hanya terpaut 2-3 tahun. Lebih tua atau lebih muda, bertanya Rarawulan. Lebih tua. Apa yang sebenarnya mereka kehendak? Mereka menghendaki Kademangan Sima dapat menjadi landasan perjuangan mereka selanjutnya. Kademangan Sima agar dapat menyediakan tempat serta makan bagi seluruh kegiatan mereka di Sima. Ki Demang tahu, berapa orang kira-kira yang akan berada di Sima? Tidak, Nger. Sementara Ki Jagabaya menyahut. Jumlahnya akan dapat berkembang terus, Nger, menurut perkembangan keadaan. Bahkan kemudian mereka akan melebarkan sayap mereka di Kademangan-Kademangan sebelah menyebelah. Beberapa Kademangan mereka rencanakan dapat mendukung perbekalan bagi mereka. Para bebahu di Sima telah menolaknya. Hanya kami bertiga yang lain tidak berani menolak. Ki Demang tidak mencoba mempengaruhi mereka? Sudah, Nger. Kami telah mengadakan pertemuan-pertemuan. Tidak hanya sekali. Tetapi agaknya orang-orang Demak dan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu telah mendatangi para bebahu itu seorang-seorang. Gelagah Putih dan Rarawulan mendengarkan keterangan ketiga orang bebahu itu dengan seksama. Sementara itu Ki Demang pun berkata, Nger, sebenarnya lah bahwa kami masih tetap khawatir untuk tinggal di sini. Tidak mustahil bahwa orang-orang yang berdatangan ke Sima itu akan memburu kami, karena kami dianggap orang-orang yang berbahaya. Jadi kalian akan pergi kemana? Bertanya Rarawulan. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Ki Jagabaya pun berkata, istriku mempunyai sanak di tempat yang agak jauh. Agaknya tempat itu tidak akan pernah mendapat perhatian oleh orang-orang yang datang ke Sima. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Pajang. Di Pajang? Ya. Gelagah Putih dan Rarawulan yang saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, perjalanan yang jauh. Bersama dengan keluarga, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel tidak akan dapat mencapai Pajang dalam sehari. Mungkin Ki Demang harus bermalam di jalan. Kami akan menempuh perjalanan panjang itu, Nger. Demi keselamatan kami. Bahkan ketentraman hidup kami. Baiklah. Jika kalian sudah mantap dan sudah mempersiapkan diri lahir dan batin sekeluarga, maka silahkan. Tetapi bukankah Angger berdua akan pergi ke Pajang bersama kami? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, sebenarnya lah kami ingin pergi ke Sima lagi untuk melihat suasana. Kami tidak berani menempuh perjalanan sejauh itu dalam suasana seperti ini, Nger.
Mungkin kami dapat bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat, atau bahkan orang-orang yang pernah berada di Sima. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Memang mungkin sekali bahwa orang-orang yang berada di Sima itu telah menanam beberapa orang petugas sandi di Pajang. Menurut Ki Demang, apakah ada di antara mereka yang akan pergi ke Pajang? Mungkin sekali, Nger. Jika demikian, kenapa Ki Demang dan yang lain-lain justru akan pergi ke Pajang? Pajang adalah tempat yang ramai, Nger. Banyak orang yang berbaur di sana, sehingga seseorang tidak akan memperhatikan setiap orang yang dijumpainya. Saudara Ki Jagabaya tentu juga dapat memberikan beberapa petunjuk, karena saudara Ki Jagabaya itu menjadi prajurit di Pajang. Prajurit? Ya. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sebenarnya mereka ingin kembali ke Sima. Tetapi mereka tidak sampai hati membiarkan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu pergi ke Pajang hanya bersama keluarganya saja. Akhirnya Gelagah Putih itu pun berkata, "Baiklah, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Kami akan mengantar kalian sampai ke Pajang. Jika kita berangkat di dini hari, maka pada saat malam turun, kita sudah akan berada di Pajang." Demikian Ki Jagabaya menemukan rumah saudaranya itu, kami akan segera pergi ke Sima. Kami memerlukan waktu yang hampir sama dengan perjalanan kita ke Pajang. Tetapi karena kami hanya berdua, maka kami akan dapat berjalan lebih cepat. Terima kasih, Angger berdua. Kami tidak akan pernah melupakan pertolongan Angger berdua. Bahkan Angger berdua telah menyelamatkan nyawa kami. Jadi, kapan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan berangkat? Bagaimana jika kita berangkat besok pagi? Besok pagi. Ki Demang, Angger berdua ini tentu masih letih. Baru saja mereka datang dari Sima, sahut Ki Jagabaya. Tidak. Kami tidak akan diganggu oleh keletihan. Kami sudah terbiasa berjalan dari hari ke hari. Jika Ki Demang ingin berangkat besok pagi, maka kita harus berangkat di dini hari. Siapakah yang terkecil di antara kita yang akan menempuh perjalanan ke Pajang? Cucuku, Nger, sahut Ki Jagabaya. Umurnya? 13 tahun. Bersama ayah dan ibunya? Tidak. Cucuku itu sudah yatim piatu. Akulah yang memeliharanya sejak bayi. Ayahnya meninggal karena sakit beberapa pekan sebelum anak itu lahir. Dalam keadaan duka, anak itu dilahirkan. Tetapi ibunya tidak tertolong. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Demang pun berkata, "Kalau anak-anakku, sudah mentas semuanya. Mereka berpencar di beberapa tempat. Yang sulung, yang aku harapkan dapat menggantikan kedudukanku, sudah aku minta meninggalkan rumah untuk mengantar ibunya kemari. Sekarang ia berada di mana, Ki Demang?" Anak itu sekarang berada di rumah keluarga istrinya di Kademangan Tegal Kenanga, yang cukup jauh dari Sima. Aku mengira bahwa anak itu pun akan dibidik oleh orang-orang yang akan membunuhku. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Ki Bekel berkata, "Aku mempunyai cerita yang berbeda. Aku tidak mempunyai seorang anak pun." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera teringat kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Pasangan itu pun tidak mempunyai keturunan pula, sehingga pada saat tertentu Sekar Mirah mengusap matanya yang basah. Bagaimana dengan aku sendiri? Pertanyaan itu telah terbersit pula di hatinya. Ternyata pertanyaan semacam itu juga sekilas melintas di dada Rara Wulan. Bahkan Rara Wulan itu pun berkata di dalam hatinya, "Setelah tugas ini selesai, maka aku akan hidup dalam lingkungan keluarga sebagaimana orang lain. Menimang seorang anak, serta sekali-sekali berdendang untuk menidurkannya." Dalam pada itu, Gelagah Putih pun kemudian berkata kepada Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel, "Jika kita akan berangkat besok, maka kita harus berangkat di dini hari. Di ujung malam, kita berharap sudah sampai di Pajang. Nyi Demang, Nyi Bekel, Nyi Jagabaya dan cucu Ki Jagabaya tentu akan menjadi sangat letih. Kita akan beristirahat setiap kali, Nger," sahut Ki Demang. "Dan cucu Ki Jagabaya tentu akan menjadi sangat letih." Dengan demikian, agaknya Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel perlu segera berbenah diri. Malam itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel pun telah membenahi segala sesuatunya yang perlu dibawa. Hanya selembar pakaian masing-masing. Di tempat yang baru nanti, mereka akan dapat mengusahakan ganti pakaian yang baru. Demikian mereka selesai berbenah diri, maka Ki Demang, Ki Jagabaya,
Ki Bekel serta keluarganya segera beristirahat. Mereka mencoba untuk segera dapat tidur, karena esok mereka akan menempuh perjalanan jauh. Gelagah Putih dan Rarawulan yang ada di Gandok pun berusaha untuk dapat beristirahat pula. Seperti biasa, di tempat yang asing mereka pun tidur bergantian. Di dini hari, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah bersiap. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel serta keluarga mereka masih sibuk bersiap-siap. Namun menjelang terang tanah, mereka pun telah minta diri kepada saudara Ki Demang, yang sudah bersedia menampung mereka menjelang kepergian mereka ke Pajang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berkata Ki Jagabaya pula. Jika keadaan mengizinkan, pada kesempatan lain kami sekeluarga akan berkunjung pula kemari. Demikianlah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan padukuhan kecil di ujung Kademangan Ampel itu. Dalam kegelapan dini hari, mereka berjalan menyusuri jalan yang tidak begitu besar menuju ke tempat yang jauh. Pajang. Pada saat mereka berangkat meninggalkan Ampel, selagi hari masih remang-remang, mereka dapat berjalan agak cepat. Matahari belum menampakkan diri. Udara masih terasa sejuk. Bahkan titik-titik embun masih sekali-kali terasa menyentuh kulit mereka. Dedaunan masih basah, serta kabut tipis masih menyaput pandangan mata mereka. Cucu Ki Jagabaya ternyata cukup tangkas pula. Anak itu justru berjalan di depan bersama Gelagah Putih. Sedangkan Rarawulan berada di antara perempuan-perempuan yang lain. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel berjalan di paling belakang. Perjalanan ke Pajang memang perjalanan yang panjang. Lebih-lebih bagi istri Ki Demang, Ki Bekel dan Ki Jagabaya, serta cucu Ki Jagabaya. Ketika matahari kemudian terbit serta mulai merayap memanjat langit, maka keringat pun mulai mengembun di kening. Perjalanan mereka pun mulai menjadi semakin lambat. Tetapi karena niat yang mendesak di dalam hati, maka mereka pun berjalan terus. Sekali-kali mereka mengusap keringat di dahi dan di kening. Ketika matahari menjadi bertambah tinggi, maka mereka mulai diganggu oleh perasaan haus. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan. Mereka berjalan sampai hampir tengah hari. Cucu Ki Jagabayalah yang pertama kali berbisik kepada neneknya. Nek, aku haus. Katakan kepada kakekmu, desis neneknya. Anak itu pun bergeser mendekati kakeknya. Sambil bergayut di lengan kakeknya, anak itu berbisik. Kek, aku haus. Kakeknya mengangguk-angguk. Katanya. Ya, ya. Di depan tentu ada pasar. Kita akan singgah sebentar di pasar itu. Anak itu pun kemudian berlari-lari kecil mendahului mereka dan berjalan di paling depan lagi bersama Gelagah Putih. Kau haus? Bertanya Gelagah Putih. Agak malu-malu anak itu menjawab. Ya, Paman. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Aku juga sudah haus sekali. Nanti jika kita melewati pasar atau kedai atau penjual dawet, kita berhenti. Anak itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menemukan pasar atau kedai atau penjual dawet. Leher anak itu rasa-rasanya sudah menjadi kering sekali. Sekali-sekali ketika mereka berjalan di padukuhan, anak itu menengadahkan wajahnya, memandang kelapa muda yang bergayutan di antara pelepahnya. Ketika mereka menjumpai gentong berisi air bersih yang memang disediakan bagi pejalan kaki yang kehausan, kakeknya berkata, kalau kau sudah terlalu haus, kau dapat minum dari air yang disediakan di regol halaman rumah itu. Bersambung ke bab 544. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.